Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Maslahat, NPM 1012-1105 dari kelas manajemen C5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi bisnis, yaitu jenis-jenis bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, bahasa lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang digunakan secara lisan seperti percakapan atau presentasi. Bahasa lisan sangat penting dalam situasi bisnis, misalkan seperti negosiasi atau rapat. Contoh penggunaan bahasa lisan dalam komunikasi bisnis, yaitu seperti berbicara dengan pelanggan melalui telepon untuk memberikan informasi tentang produk atau layanan. Yang kedua, yaitu bahasa tulisan. Bahasa tulisan adalah bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan, seperti surat bisnis atau email bisnis. Bahasa tulisan sangatlah penting dalam situasi bisnis, karena diberikan bukti tertulis dari komunikasi tersebut. Misalkan nih, mengirim email kepada karyawan untuk memberikan informasi tentang kebijakan perusahaan. Yang ketiga yaitu bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal itu adalah bahasa yang tidak menggunakan kata-kata seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau intonasi suara. Bahasa nonverbal juga sangat penting dalam situasi bisnis. Jadi bahasa nonverbal ini untuk menunjukkan sikap dan emosi. Nah, contohnya itu seperti menggunakan bahasa tubuh yang sopan saat bertemu dengan mitra bisnis untuk menunjukkan penghormatan. Misalkan, di sebelah sana Pak. Nah, seperti itu. Yang keempat yaitu pesan langsung. Pesan langsung adalah pesan yang disampaikan secara langsung kepada seseorang, seperti percakapan atau presentasi. Pesan langsung sangatlah penting dalam situasi bisnis yang memerlukan respon yang sangat cepat. Nah, contohnya itu seperti memanggil karyawan ke ruang rapat untuk memberikan instruksi secara langsung. Yang kelima yaitu pesan tidak langsung. Pesan tidak langsung adalah pesan yang disampaikan melalui media seperti surat atau email. Pesan tidak langsung sangatlah penting dalam situasi. Misalkan memerlukan dokumentasi tertulis atau bukti tertulis dari komunikasi. Contohnya seperti mengirim surat penawaran kepada calon pelanggan untuk menawarkan produk atau layanan. Selanjutnya yaitu cara membuat pesan yang efektif. Untuk membuat pesan yang efektif dalam komunikasi bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama yaitu klarifikasi tujuan. Sebelum membuat pesan, pastikan bahwa tujuan komunikasi jelas dan terdefinisi dengan baik. Yang kedua yaitu pilihlah bahasa yang sesuai. Pilih bahasa yang tepat untuk situasi dan pihak yang terlibat dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, pastikan nih pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh pihak yang menerima pesan. Yang keempat, sampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Pastikan pesan yang disampaikan mengandung informasi yang jelas dan tepat. Yang kelima yaitu berikan konteks yang cukup, sertakan konteks yang cukup dalam pesan yang disampaikan seperti latar belakang atau alasan dibalik pesan tersebut. Dan yang terakhir yaitu berikan tindakan yang jelas, sertakan tindakan ini seperti pesan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu di sini saya akan berikan contoh kasus dalam situasi bisnis tertentu. Nah, misalkan seperti meminta persetujuan dari atasan. Contohnya seperti saya ingin mengajukan permintaan cuti selama 1 minggu mulai tanggal 15 Maret hingga 21 Maret. Apakah saya bisa mendapatkan persetujuan dari Anda? Nah, seperti itu contohnya.
Setelah itu kita akan analisis pesannya. Yang pertama ada klarifikasi tujuan. Klarifikasi ini kita meminta persetujuan cuti. Selanjutnya ada pilih bahasa yang sesuai. Nah, bahasa yang digunakannya yaitu bahasa yang sopan dan profesional. Selanjutnya itu gunakan bahasa yang mudah dipahami. Setelah itu, sampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Nah, informasi yang jelas dan tepat ini tentang tanggal cuti yang diminta. Selanjutnya, berikan konteks yang cukup. Tidak perlu konteks yang lebih banyak. Yang penting kita tuh yang cukup saja dan yang jelas. Nah, yang terakhir yaitu berikan tindakan yang jelas, yaitu meminta persetujuan atau permintaan cuti.